Makanya banyak laki-laki yang menjadi suami tidur duluan, tengah malam bangun, ya, dia bangunkan istrinya. Makanya tadi istrinya harus cantik karena dia akan bangunkan untuk lakukan ibadah sholat tahajud bersama. Kadang dilanjutkan ibadah hubungan suami istri. Ini, ya. Banyak istri-istri sering marah, kesal. Kenapa? Karena istri merasa aku baru tidur sudah dibangunin, gitu. Ya, Bu, inilah tugas istri. Allahu Akbar. Ya. Nah. Ternyata selain otak, ada juga di bagian tubuh kita yang ada otaknya. Yang mana, Bu Aisyah? Jantung. Coba pegang dulu jantungnya, Bu. Rasakan, ada detakannya, Bu. Masih berdetak? Tidak berhenti? Alhamdulillah. Ya Allah. Ah, itu jantung. Jantung juga ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba gini. Taruh di dada. Nah, sebetul. Bu, Ibu. Ibu pernah Kak kalau lagi foto gayanya begini? Kalau Ibu begini ngomongnya apa? Korea banget sampai Pekanbaru juga. Ibu, ini sebetulnya perlambangan jantung. Dengan tangan seperti ini. Coba Ibu perhatikan jantung tuh. Ya, ini badannya sekepalan tangan. Ini nih aorta yang kayak jempol itu. Kalau kita begini, jempol ini sebetulnya yang ini. Apa itu aorta? Pembuluh darah yang nanti jalan ke seluruh tubuh. Terus kalau Ibu begini, yang telunjuk nih, telunjuk, ya, ini yang ini nih, Bu. Ya, itu arteri yang nanti jalan dari paru-paru. Ada juga nanti vena yang jalan dari seluruh tubuh. Jadi kayak gini tuh jantung. Atau lebih tepatnya kolbu. Boleh tidak? Sekarang kalau lagi foto begini nggak ngomong sarangyo tapi my kolbu, sip, jantungku, gitu Bu. Ya, iya. Karena ini sesungguhnya jantung. Selama ini kita taunya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tahun 91 ditemukan bahwa di jantung manusia di daerah serambi kanannya, pernah belajar serambi kanan Ibu? Ternyata ada sel otak juga. Ada sel otak juga. Kalau di otak manusia jumlahnya 100 miliar, di jantung manusia sel otak jumlahnya 40.000 neuron. Makanya ada orang yang belajar sesuatu hanya sampai otak, tapi ada orang yang belajar sesuatu tersambung sel otak yang di otak, tersambung juga sel otak yang di kolbunya. Karena pada saat kita belajar sesuatu, ya, sel otak yang di dalam jantung juga tersambung-sambung. Itulah yang disebut kita belajar sampai lubuk hati yang paling dalam, gitu. Memang di Indonesia sering kolbu diartikan hati, karena zaman dulu ya perbendaharaan kata-kata itu baru adanya hati belum jantung. Secara anatomi hati yang di sini nih Bu, pegang dulu sininya Bu, itu lever. Ya. Pernah bergetar hatinya Bu di sini? Mana yang bergetar? Di sini apa di sini? Di sini. Pernah Ibu, ya Allah, aku deg-degan. Ibu pegang di sini, enggak kan? Iya, sebetulnya yang bekerja ini adalah jantung. Ini yang disebut the power of kolbu. Memang ditemukan tahun 91 penelitian ini. Tapi ulama besar kita Imam Al-Ghazali lebih duluan bilang bahwa di kolbu manusia ada suara Tuhan. Imam Al-Ghazali menemukannya di tahun 1110 Masehi. Kenapa kok titik? Karena 40.000 itu bentuknya kayak titik. Dan kata Imam Al-Ghazali ada suara Tuhan di situ.
Barulah lagi tahun 1998 di sebuah institusi yang namanya Institute of Hormat, kerjasama Inggris dengan Arab Saudi, menemukan bahwa oh betul, di dalam kolbu sudah ada sambungan tentang apa yang Allah mau. Sebagian ulama yang ikut dalam penelitian itu mengatakan, kalau begitu di jantung manusia semua, sewaktu baru lahir, sebetulnya sudah ada sambungan Al-Quran, tetapi masih tipis. Itulah makanya kita disuruh baca Quran, mengaji dan mengkaji berulang-ulang agar sambungan yang tipis semakin tebal. Dan nanti kolbu kita yang menuntun kehidupan kita. Kadang kolbu ini bisa bicara sama otak, karena otak sering akal-akalan. Kolbu yang kita bisa kuatkan tadi dengan apa yang Allah mau, banyak hal yang Allah mau. Makanya kita perlu ngaji, mengkaji Bu, supaya kolbu kita ya yang tadinya sudah ada sambungan tipis Al-Quran semakin tebal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pernah baca sirah Rasulullah, di usia 4 tahun, pada saat masih di keluarga ibu susu beliau, ya, Halimatus Sa'diyah beserta saudara susunya saat itu sedang bermain-main, tiba-tiba datang seseorang yang ganteng, putih, bersih, bercahaya, ya, mengambil Rasulullah usia 4 tahun, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, dicuci di air Zam-Zam, dikembalikan lagi. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang sudah ada di kolbu Rasulullah saat itu langsung dibersihkan atas perintah Allah Ta'ala. Nabi dibersihkannya begitu. Tapi kita, umat Muhammad, tidak mungkin lagi dibelah. Paham ya Bu? Bagaimana caranya membersihkan? Itulah baca Quran, mengaji dan mengkaji. Jadi pada saat kita baca Quran, tersambung yang di otak dan juga yang di jantung sudah ada sambungan Al-Qurannya, semakin kuat sambungannya. Itulah saya bergembira sekarang di Indonesia, di semua provinsi, anak-anak saja mulai dari TK, mulai dari PAUD barangkali ya, sudah diperkenalkan Al-Quran. Bahkan sudah ada metode untuk hafaz Quran. Ya. Jadi nggak heran kalau anak-anak masih kecil bisa hafal 30 juz. Zaman saya kecil belum ada metode itu Pak, baru hafalnya juz 30. Makanya supaya kolbu kita ini tidak padam cahayanya, cahaya Quran, itulah maka mengapa mengaji, mengkaji. Ya. Tadi disampaikan di masjid ini, ya, selalu ada kajian, selalu ada taklim, itulah sarana. Ya. Paham ya Bu? Iya. Bisakah manusia kolbunya tertutup Bu Aisyah? Bisakah tertutup? Bisa. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran lain yang bukan Allah mau. Karena setiap apa yang kita pelajari selain tersambung di otak, bisa juga tersambung di jantung. Ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya. Zaman dulu sekolah Islam sedikit. Baru ada Muhammadiyah. Luar biasa Muhammadiyah. Ya. Saya dulu sekolah di Jakarta, selain Muhammadiyah, sekolah Islam Al-Azhar. Ada Al-Azhar di sini? Ada juga ya, Masya Allah. Al-Azhar juga ya, semakin banyak alhamdulillah. Saya waktu itu sekolah di Al-Azhar. Saya merasa, ya Allah, seandainya kalau saya nggak sekolah di Al-Azhar, belum tentu ya saya punya kolbu terasah atau semakin kuat suara Tuhannya. Ya. Waktu itu begitu. Seandainya saya sekolah di tempat yang biasa saja, yang jarang baca Quran, hanya belajar-belajar hal-hal yang lain-lain, bisa jadi ya Al-Quran di kolbu akan tertutup dengan ajaran-ajaran lain. Nauzubillah min dzalik. Sampai sini paham ya Bu ya? Iya. Ya, baik sekarang.
Jadi gimana dong Bu Aisyah? Sekarang saya udah tahu nih, otak merekam, jantung merekam, anak saya laki-laki, anak saya perempuan. Apa yang membedakan? Nah ini kita lihat. Yang membedakan adalah otak kiri kanannya. Otak kiri kanannya. Nih siapa punya anak perempuan? Anak perempuan sejak kecil otak kiri dan kanannya kerja sambungan otaknya seimbang. Makanya anak perempuan kalau diajarin ngomong enak, diajarin bicara enak, karena otak bicara yang otak bagian kiri. Ya. Otak kanan otak apa Bu Aisyah? Otak kanan itu otak warna. Ini kalau otak kayak gini nih. Otak kiri kanan tuh kayak gini. Nah itu. Jadi otak kiri itu otak bicara, otak berhitung, itu otak kiri Bu. Bu, 2 tambah 2 berapa? 4. Itu otak kiri ibu yang sedang bekerja. Ya, tuh. Otak kiri otak teratur, otak kiri otak terjadwal, otak kiri otak syair lagu. Ya. Kanan, otak kanan otak warna-warni. Saya berdiri di sini, lihat baju ibu berwarna-warni, itu otak kanan saya bekerja. Ya. Otak kanan otak bermain. Otak kanan otak rileks. Otak kanan otak bergerak. Otak kanan otak musik atau otak irama. Ya, itu kanan. Tadi kalau anak perempuan otak kiri dan kanannya tersambung seimbang. Maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun, umur 4 tahun sudah lancar bicara. Dan juga sudah lancar memilih warna baju. Betul Bu? Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Kenapa nak? Karena kudung aku pink, sepatu aku pink. Itu anak perempuan. Bagaimana anak laki-laki? Anak laki-laki sejak kecil sampai sekitar umur 18 tahun, yang berkembang duluan adalah otak kanannya dibanding otak kiri. Apalagi masih balita atau kirinya. Makanya jangan heran ibu punya anak laki-laki beda dengan kakaknya yang perempuan. Umur 4 tahun anak perempuan sudah lancar bicara, anak laki ngapain Bu? Ngeng ngeng ngeng. Karena otak kanan. Dia main. Mulutnya itu main musik. Ketawa anak. Ngomongnya cuman sedikit, apa? Din-din, ya gitu. Itu anak laki-laki. Ya. Paham ya Bu? Itu anak laki-laki. Makanya jangan heran anak ibu waktu balita yang laki-laki habis nonton Batman, pulang jadi Batman. Habis nonton Spiderman, pulang jadi Spiderman. Jangan heran juga anak laki-laki ibu suruh duduk tenang cuman 3 detik. Karena otak kanannya yang bekerja. Beda sama anak perempuan. Makanya kalau mau ngajarkan bahasa atau membaca anak perempuan disuruh duduk manis, ibu kasih kertas, ada tulisan BO bol ala bola, ditambah sedikit gambar bola, anak perempuan sudah ngerti. Anak laki, ibu suruh duduk manis, ya 1, 2, 3, ya keluar lagi. Siapa punya anak laki gitu Bu? Itu berarti laki-laki banget. Kalau ibu nggak ngerti, sakit kepala. Betul? Laki-laki bagaimana? Anak laki-laki Bu, dia lebih senang kalau ibu ajarkan membaca. Mending ibu beli bolanya, ibu tulis tulisan bola di kertas besar, baru ibu tempelkan di bola itu. Itu dia cepat mengerti. Kenapa? Karena lihat benda itu di otak kanan. Bola yang warna-warni itu otak kanan. Dan bola yang bentuknya 4 dimensi bisa dimain-mainkan itu otak kanan.
otak kirinya baru tersambung. Paham ya Bu? Iya. Kapan dong Bu Aisyah otak kiri anak laki-laki juga selebar otak kanannya? Di atas umur 18 tahun. Siapa yang masih punya anak laki-laki TK dan SD? Angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Ya. Anak laki sewaktu mahasiswa, baru keren, baru terlihat hebatnya, baru terlihat otak analisanya, baru terlihat keteraturannya. Selama belum 18 tahun, anak laki-laki ibu senangnya main, senangnya lihat benda, senangnya bergerak. Ya, apalagi sekarang era gadget, senangnya pegang gadget, berarti anak ibu laki-laki banget. Ya, kenapa? Karena otak kanannya yang berkembang duluan. Kenapa Allah kasih anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan? Karena ini persiapan untuk menjemput nafkah untuk keluarga, otak kanan. Ini persiapan untuk laki-laki bekerja. Ini persiapan untuk laki-laki kreatif. Ini persiapan untuk laki-laki bisa banyak punya pekerjaan yang dinamis di luar rumah. Ini sebetulnya ya. Perempuan kenapa Allah kasih otak kiri kanannya seimbang dari kecil? Karena mau dipersiapkan jadi istri, karena mau dipersiapkan jadi ibu. Ya. Siapa yang anak perempuannya waktu SD ketua kelas? Ada? Anak perempuan waktu SD bisa jadi ketua kelas, SMP bisa jadi ketua OSIS. Kenapa? Otak kiri kanannya seimbang. Ya. Tapi nanti sewaktu mahasiswa, laki-laki lah yang jadi pimpinan. Ketua senat kalau mahasiswa laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki. Ketua BEM mahasiswa laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena otaknya sudah seimbang sewaktu dia mahasiswa di atas 18 tahun. Perempuan waktu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, sekretaris, paling banter ketua 1 atau ketua 2, itu perempuan. Tetapi yang the topnya pimpinan adalah laki-laki. Makanya ibu bersabarlah yang anaknya belum 18 tahun, ya. Nah, apa kehebatan dari otak laki-laki? Nah, ini lihat ya Bu. Di dalam otak ada bentuk segitiga. Segitiga. Ya, kita menyebutnya bahasa Latinnya hipotalamus. 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 Apa Bu? Hipotalamus. Saya minta maaf, tidak bisa di-Indonesiakan karena kesepakatan internasional untuk organ tubuh manusia pakai bahasa medis, yaitu bahasa Latin. Tapi boleh juga kok majelis taklim kita ini belajar sedikit-sedikit bahasa Latin. Jadi sampai di rumah kita bisa bilang sama anak-anak kita, "Nak, kita punya hipotalamus." Asik. Bentuknya segitiga di dalam otak, ya. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan juga ada hipotalamusnya. Namun Allah ciptakan hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Seandainya yang ungu itu hipotalamusnya laki-laki, ini di gambar ini, maka hipotalamus perempuan hanya sebesar ini saja, nggak ada setengahnya. Bu Aisyah, apa fungsi hipotalamus? Banyak, termasuk fungsi keseimbangan juga hipotalamus. Tapi yang saya mau perkenalkan malam ini ada 4 fungsi, sehingga kita bisa saling faham, ya. Apa fungsi hipotalamus? Pertama, pusat menjaga keamanan. Kalau laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar, maka siapa lebih jago menjaga keamanan? Laki-laki atau perempuan?
laki-laki. Di surat An-Nisa disampaikan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan karena hipotalamus laki-laki lebih lebar. Itulah makanya mengapa laki-laki selalu ingin menjaga. Bahkan dari kecil, siapa punya anak laki-laki? Ibu ingat nggak? Sejak kecil, walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Walaupun sambil main di depan pintu. Saya punya 4 anak. Pernah saya dirawat waktu anak saya masih kecil-kecil. 4 anak itu sambil main game watch, dia berdiri di depan pintu. Jadi seketika ada orang yang mau besuk, dia tanya, "Om dari mana? Tante dari mana? Mau apa? Ibu aku sakit." Walaupun sambil bermain, ya. Tetapi anak laki-laki sejak kecil selalu ingin menjaga keamanan ibunya, selalu ingin menjaga keamanan kakak perempuannya, selalu ingin menjaga keamanan adik perempuannya. Anak laki-laki tidak menjaga keamanan ayahnya. Walaupun dia tidak belajar hipotalamus, tapi karena ini fitrah, bawah sadar laki-laki mengatakan, anak laki-laki, buat apa jaga keamanan bapak saya? Karena hipotalamus bapak saya juga lebar, juga besar. Makanya bapak-bapak biasanya menjaga anak perempuannya. Kalau ibu nggak punya anak perempuan, maka yakinlah suami ibu menjaga ibu. Masya Allah. Paham itu Bu? Yakini itu. Ya? Nah, apa yang dijaga Bu Aisyah? Semua. Menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Kalau dia menjadi seorang pimpinan yang begitu banyak timnya di bawah, maka dia menjaga keamanan timnya ini semua. Itu jagonya laki-laki. Maka disinilah laki-laki diangkat jadi pimpinan apabila anggotanya variasi. Kecuali kalau anggota kita semua perempuan, seperti tadi Ikatan Wanita Sulawesi, anggotanya semua perempuan, pimpinan harus perempuan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada laki-laki, udah suruh laki-laki jadi pimpinan Bu, karena dia lebih jago. Paham ya Bu? Karena laki-laki yang menjadi suami, ya, pusat menjaga keamanannya lebih lebar, maka laki-laki Bu, suami ibu selalu ingin dilihat bagaikan seorang pahlawan. Ibu sudah bisa belum? Kalau suami datang, ibu tatap suami bagaikan seorang pahlawan. Sudah bisa? Mulai malam ini latihan. Setiap ibu lihat suami, ibu dalam hati katakan, ya Allah, ini pahlawanku. Ini pelindungku ya Allah. Ini jembatan surgaku ya Allah. Gitu Bu. Supaya kita menghargai, menghormati para suami. Paham ya? Itu makanya laki-laki karena dia ingin dianggap jadi pahlawan di rumah Bu, dalam rangka menghormati seorang pahlawan, maka yang kecil-kecil pun harus kita perhatikan. Apa itu? Gelas suami tidak boleh dicampur dengan orang lain. Sudah begitu Bu? Gelasnya suami sendiri? Bagus. Piring suami khususon. Sudah begitu Bu? Keren. Sendok suami khususon. Sudah begitu Bu? Mantap. Kursi suami khususon. Apalagi kursi makannya. Saya melatih untuk menghormati suami, menjaga marwah kursi makan. Supaya marwahnya suami tidak jatuh. Kalau ada tamu duduk di kursi makan suami, saya akan bilang, Pak, maaf, kursi makan suami saya, Bapak sebelah sini ya, begitu. Kasih tahu dengan santun. Jangan juga kasar. Kursinya suamiku itu, pindah kok. Nah, jangan begitu. Mentang-mentang orang Bugis tau. Bahkan anak saya duduk di kursi ayahnya, saya selalu bilang, nak, itu kursi ayahmu nak. Nanti kamu juga kalau jadi suami dapat kursi, tenang saja. Bukan hanya caleg yang dapat kursi, tapi laki-laki di rumahnya sudah dapat kursi. Ya nggak apa-apa. Paham ya Bu? Terus dalam rangka menjaga keamanan,
ini juga harus paham ibu. Ibu, seringkah ibu diajak suami jalan-jalan berdua saja? Suami bawa kendaraan atau bawa mobil dan ibu di sampingnya? Sering begitu? Pernahkah suami ibu ya mencari alamat susah dan nyasar 2 kali? Pernahkah begitu? Pernah, Bu? Pernahkah ibu ingin bantu dengan menanyakan alamat pada orang lain? Ayah, mampir ayah. Kata suami, mau ngapain? Mampir kiri. Oh, sudah mampir kiri, buka jendela, maaf, kita tanya sama tukang parkir. Mas, Jalan Dahlia di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Saya sampaikan sama suami, ayah, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Sebetulnya bukan gengsi, Bu. Kalau suami seperti itu, ya, dan kita tiba-tiba bertanya pada orang lain, otak laki-laki, terutama hipotalamus, mengatakan bahwa sadarnya apa? Oh, istriku lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Lebih percaya tukang parkir dibanding aku. Itu otak laki-laki. Maka kalau ibu mau bantu tanya, minta izin dulu. Ayah, aku tanya tukang parkir ya, boleh? Kalau suami bilang, nggak usah. Oke, nggak usah. Lanjut, jalan. Paham ya, Bu? Karena bertengkarnya tuh seperti itu. Bertengkarnya seperti itu. Pernahkah ibu, sewaktu suami bawa mobil, tiba-tiba ada motor lewat, shoot, gitu, dan suami ngerem, menyelamatkan ibu. Tapi laki-laki, karena laki-laki otaknya lebih lebar, walaupun sudah selamat, kadang laki-laki pun ya marah sama motor yang sembarangan tadi. Apa kata suami? Dasar, gak ada matanya tuh motor. Marah dia. Dan akan lebih marah lagi kalau istrinya bela motor itu. Iya. Apa kata istri? Sabar ayah, mungkin dia nggak lihat. Itu marah loh. Itu marah, Bu. Saya dulu keliru pakai cara seperti itu. Sabar ya, mungkin dia buru-buru, mungkin dia nggak lihat. Marah. Dan sebetulnya buat apa kita bela laki-laki lain itu, sementara itu motor nggak dengar kita. Kita harusnya berterima kasih karena suami sudah menyelamatkan kita. Bilang alhamdulillah, untung ayah ngeremnya bagus ya, alhamdulillah. Oh, itu suami tetap bawa mobil, hidung yang kempas-kempes. Atau kalau perlu ibu dukung dia. Gak ada matanya orang itu, kita bilang betul mas, gak ada matanya orang itu. Itu akan disenangi oleh suami. Selama ini kita malah membela orang lain. Itu suami bawah sadar tersinggung, Bu, karena otak hipotalamusnya yang menjaga keamanan. Mulai tahun 2006 saya mengerti ini, saya rubah strategi untuk tidak bela orang lain. Lebih baik support suami karena dia sudah menyelamatkan kita. Kan umumnya seperti itu ya, Bu. Paham sampai sini? Apalagi Bu Aisyah? Hipotalamus pusat makan dan minum. Maka perhatikan makan minum suami, perhatikan makan minum anak laki-laki. Otak laki-laki senang bila pulang ke rumah, di meja makan buka tudung saji, ada makanan walaupun tidak banyak. Senang itu otak. Mudah-mudahan di Pekanbaru seperti itu, mudah-mudahan di Riau seperti itu. Di Jakarta banyak sekali fenomena suami pulang meja makan rapi, bersih. Saya pernah tanya sama ibu-ibu, kenapa Bu? Males masak, percuma disiapin, dia nggak makan, kata ibu-ibu. Sebetulnya yang penting ibu siapkan. Suami mau makan atau tidak bukan urusan kita, Bu. Siapkan saja. Yang penting waktu dia buka tudung saji, ada makanan, itu cocok dengan otaknya. Ya, dia nggak makan karena sudah kenyang, sudah Bu, tenang saja, masukkan kulkas lagi, besok sajikan lagi.
tinggal panaskan. Yang penting dia buka tudung saji, ada makanan. Gitu. Begitu juga anak laki. Siapa punya anak laki-laki, Bu? Pantang, nasihati anak laki-laki dikala dia lapar dan haus. Nggak mau dengar. Anak laki, Bu, dia sedang kerjakan PR, tinggal 1 nomor, 9 nomor dia sudah kerjakan, 1 nomor kurang, kemudian dia bilang, "Bunda, aku lapar." Lebih baik kasih makan dulu. Ibu-ibu kalau anaknya minta makan, karena pusat makan ibu-ibu kecil, apa kata ibu-ibu? Nanti aja nak, tanggung 1 nomor lagi, kerjakan 1 nomor lagi ya. Ini yang bikin anak laki-laki marah. Karena kalau anak laki-laki bilang saya lapar, itu berarti sudah setengah jam dia lapar. Begitu juga kalau laki-laki suami ibu bilang aku lapar bunda, itu berarti mungkin sudah setengah jam sampai 1 jam dia lapar. Ya, maka ibu segera bergegas, apakah yang bisa dimasak, apakah ya sebisanya, apa yang bisa dipanaskan, panaskan, apa yang bisa dimasak, dimasak. Kalau ibu mau selamat dunia akhirat, ya, karena ini memang pusat makan dan minum, ya, itulah makanya, ya, ini kita perlu perhatikan nih makan minum. Walaupun bukan ibu yang masak, nggak masalah. Saya nggak bisa masak atau tidak jago masak, ya, masak yang simpel-simpel iya, tapi nggak mahir memasak. Suami saya hanya bilang, yang penting ada makanan di meja makan. Kamu masak sendiri kah? Atau pesan sama orang lain? Atau GoFood? Tidak masalah. Yang penting ada makanan. Paling tidak, ya, apa yang disuka suami itu, ya, snacknya apa? Peganannya apa? Untung suami saya sukanya kuaci. Jadi gampang gitu, menyuguhkan kuaci. Dia datang minum harus siap, ya. Apalagi pusat tidur. Pusat apa, Bu? Pusat apa, Bu? Maka jangan heran ibu masih ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur, belum selesai ibu ngobrol, suami sudah tidur. Seperti itu? Seperti itu, Bu? Bukan hanya suami ibu, semua laki-laki di dunia seperti itu. Ya? Karena banyak ibu-ibu merasa suaminya saja yang seperti itu. Suamiku nggak asik, kenapa? Aku masih mau ngobrol, dia sudah tidur. Ya, dan percuma ibu ganti suami, akan begitu juga otaknya, cuman casingnya doang yang beda. Lebih baik ikut taklim, lebih baik belajar supaya paham. Ya. Dulu saya juga tidak mengerti soal ini, Bu, padahal kami nih waktu menikah, saya dokter, suami saya dokter. Ilmu ini baru ada di Indonesia, masuk di Indonesia 2006. Saya menikah 92 sampai 2006, bertengkarnya hanya karena perbedaan otak saja. Lagi ngomong suami tidur, rasanya saya mau cubit Pak Oka, terbersit rasanya mau ganti suami. Tapi ternyata percuma. Ya. Tapi setelah tahu bahwa memang otak laki-laki pusat tidurnya lebih lebar, dan bersamaan pusat tidur itu juga pusat menjaga keamanan, sehingga pada saat suami tidur malah saya rasanya kasihan. Ya Allah, sudah tidur tambatan hatiku, Masya Allah, sudah tidur pahlawanku, Masya Allah. Makanya strateginya dirubah. Saya dulu waktu suami lagi di tempat tidur masih bisa diajak ngomong 15 menit, 30 menit, apa yang saya lakukan? Saya kebanyakan rapikan lemari, bersihkan ya peralatan-peralatan skincare. Ya, suami kita biarkan di tempat tidur. Setelah beres, baru saya pikir setelah beres temani suami ngomong. Baru 3 menit ditemani ngomong, sudah tidur. Terbalik, dirubah. Maka sekarang tidak. Saya lihat suami saya tempat tidur, saya tahu ada sekitar 15 menit masih bisa diajak bicara. Saya tidak rapi-rapikan lemari dulu, saya tidak apa-apa dulu di dalam kamar itu.
Ya, kalau orang Bugis bilang mapatasa, nggak usah dulu mapatasa. Ya, lebih baik temani suami dulu ngobrol. Setelah dia tidur, barulah kita bebenah-bebenah di situ, Bu. Itu caranya. Kalau ibu mau mendapatkan 15 menit ngobrol-ngobrol sama suami. Walaupun ibu yang ngomong, suami cuman jawab, gitu, gitu Pak. Bapak ketawa. Bu, sekali lagi, bukan cuma suami ibu yang kita ya, semua suami-suami seperti itu. Kenapa begitu? Siapa pernah dengar saya punya cerita kalau di media sosial bahwa bicaranya laki-laki lebih sedikit dengan perempuan? Siapa pernah dengar? Ya, berapa laki-laki komunikasi per hari? 7.000. Perempuan berapa komunikasinya per hari? 20.000. Tuh Pak, istri bapak 20.000, bapak cuma 7.000. Dulu juga sewaktu suami kalau jawab cuman saya belum ngerti itu, belum mengerti, belum belajar. Langsung saya paranoid. Tahu paranoid Bu? Waham, curiga. Apa saya bilang dalam hati? Tuh kan, dia udah gak sayang lagi sama aku. Sekarang saya baru paham kenapa laki-laki malam hari cuman kenapa? Karena 7.000 kata kuotanya sudah habis, dipakai di kantor, makanya kita cuma dapat sisa juga. Jangan heran ibu WA panjang lebar sama suami, ibu lebar panjang ibu ngomong cuman dijawab oka atau iye, kayak gitu, atau jempol. Tidak usah berlara diri ibu, nggak usah baper. Laki-laki memang irit kata-katanya. Walaupun mereka belum belajar tentang 7.000 kata, bawah sadar otaknya itu sengaja irit. Apalagi malam hari. Saya tadi minta izin Bu Widya sama suami tadi di mobil, ya, doakan saya mau seminar lagi malam ini di Masjid At-Taqwa. Dia cuman tulis oka. Kalau yang tadi pagi waktu saya minta doa, ayah saya mau seminar di Masjid Al-Falah, doakan. Lebih panjang tulisannya Bu, OKEY, oke, lebih panjang. Terus ada di bawahnya jaga kondisi. Ya Allah, saya kalau suami agak panjang jawab WA, berbunga-bunga hati saya Bu. Ya, kenapa pagi-pagi masih bisa mereka panjang untuk menjawab WA? Karena 7.000 kata masih belum habis, masih cukup untuk jawab agak panjang Bu, dibanding malam hari. Itu makanya guru laki-laki sama guru perempuan kalau mengajar di sekolah pagi sampai sore sama-sama masih bisa bicara. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Itu karena 20.000 kata. Ibu kalau WA sama suami panjang lebar Bu? Ya karena kita ingin tulis semuanya. Karena ada penelitian mengatakan begini, perempuan apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya dia tulis WA panjang lebar. Bahkan ibu-ibu ketawa aja juga ditulis di WA itu. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. WK, 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 WK. Emotikon nggak cukup satu, Bapak emotikon satu, kita begininya ada 5 Bu. Terasa seperti itu Bu? Ya, paham ya? Mudah-mudahan dengan seperti itu ibu tidak marah lagi kalau laki-laki ibu ngomong panjang lebar cuman jawab Ibu harus bilang, ya Allah, ya, dia laki-laki banget. Kenapa 7.000 kata sudah habis? Paham ya Bu? Iya. Untuk itu karena pusat tidurnya lebar, laki-laki ingin ya kamarnya sewaktu dia masuk kamar rapi, bersih, wangi. Tidak usah mahal Bu, tapi rapi, bersih, wangi. Upayakan gimana caranya.
Saya sering itu parfum itu saya semprotkan itu di bantal suami sambil bacakan salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, gimana rapikan. Jadi pas dia buka kamar lihat tempat tidur, itu otaknya cocok sekali karena pusat tidurnya yang lebar. Istri sebagai teman tidurnya juga harus waktu mau tidur cantik, glowing, merah bibirnya, wangi. Kata bapak, masya Allah. Itu penting ibu, ya, karena sebagai teman tidurnya. Kan percuma Bu Aisyah, dia akan tidur tidak lihat. Tenang Bu, tengah malam suami ibu bangun, ya, dia akan lihat istrinya wajahnya cantik, glowing, bibirnya memerah, walaupun agak menganga sedikit kan, gitu. Tapi laki-laki yang menjadi suami senang melihat istrinya seperti itu, ya. Itu makanya saya senang sekali pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau mau tidur. Kalau beli minyak wangi mahal, makanya saya bikin sendiri minyak wangi. Itu supaya bibir merah. Ini rahasia dibuka dulu nggak apa-apa ya Bu? Mungkin ibu udah pernah dengar. Saya suka pakai apa? Lipstick Arab yang hijau itu. Tapi lipstick Arab sekarang ada yang wangi, ada yang tidak wangi. Pilih yang tidak wangi Bu. Ya, karena ini ada moisturizernya dan bibir akan merah sampai pagi. Sehingga suami bangun, cantiknya istriku, masya Allah, ya, walaupun agak kadang-kadang seperti itu, tapi bibir merah. Ya, apalagi terakhir, hipotalamus tadi, satu, pusat menjaga kedua, pusat makan, ketiga, pusat. Satu lagi terakhir, mohon maaf, pusat syahwat birahi. Laki-laki memang 2,5 kali lebih lebar. Makanya banyak laki-laki yang menjadi suami tidur duluan, tengah malam bangun, ya, dia bangunkan istrinya. Makanya tadi istrinya harus cantik karena dia akan bangunkan untuk lakukan ibadah sholat tahajud bersama. Kadang dilanjutkan ibadah hubungan suami istri. Ini, ya, banyak istri-istri sering marah, kesal. Kenapa? Karena istri merasa aku baru tidur sudah dibangunin, gitu. Bu, inilah tugas istri. Karena otak laki-laki Allah setting seperti ini, dan bersamaan dengan pusat syahwat birahi, ini pusat menjaga keamanan. Itulah makanya mengapa laki-laki setelah melakukan ibadah hubungan intim suami istri, maka keesokan harinya menjaga keamanan lebih afdol lagi, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Dia semangat bekerja, ya, dia semangat mencari nafkah, menjemput nafkah untuk keluarganya. Jadi ini yang harus kita pelajari. Buat bapak-bapak, Pak, punten juga, pusat syahwat birahi istri kecil, sehingga seandainya bapak bangunkan istri bapak mengajak hubungan intim suami istri, bapak juga kasih waktu sedikit untuk ibu-ibu persiapan diri, karena pusat syahwat birahinya kecil Pak. Pusat tidurnya kecil, bapak udah tidur, ibu belum tidur, baru tidur belakangan, baru juga tidur 15 menit, dicolek-colek untuk ibadah tengah malam. Tapi kalau ibu tolak dan ibu tidak ada halangan syar'i, itulah kita dilaknat malaikat. Padahal kita tahu malaikat tidak punya hawa nafs, tetapi seorang istri yang menolak dan tidak ada halangannya, tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, tidak sedang ada gangguan di rahim, dan kita menolaknya mentah-mentah, disitulah kita dilaknat malaikat. Kenapa? Karena ini memang settingan fitrah dari Allah Ta'ala kepada laki-laki yang hipotalamusnya berapa kali lebih besar dari perempuan? Berapa Bu? 2,5 kali. Itu yang saya minta ibu-ibu hafal, ya. Maka kalau ibu hafal ini, insya Allah ibu selamat dunia dan akhirat, ya.
Baik, alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan ya. Tanpa terasa kayaknya sudah jam 10 ya. Tapi tidak mengapa, saya serahkan kembali kepada MC handal kita Bapak Muhammad Ulfan. Tafadhal Pak Ulfan ya. Apakah dilanjutkan acaranya ataukah ada tanya jawab? Monggo, tafadhal, terserah Pak Ulfan.